Shalom, sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Selasa, tanggal 27 Januari 2026. Hari ini adalah hari biasa dalam pekan biasa yang ketiga, dengan warna liturgi adalah hijau. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema Yesus Kristus dan sanak saudaranya. Struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab kedua Samuel 6 ayat 12b sampai dengan 15 dan ayat 17 sampai dengan 19. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 24 ayat 7 sampai dengan 10. Bait pengantar Injil diambil dari Injil Matius 11 ayat 25, dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Markus 3 ayat 31 sampai dengan 35. Bacaan Injil pada hari ini dapat dibaca pula dalam Injil Matius 12 ayat 46 sampai dengan 50 dan Injil Lukas 8 ayat 19 sampai dengan 21. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2025 dan tanggal 24 Januari 2023. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Markus 3 ayat 31 sampai dengan 35. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus dan sanak saudaranya. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Baik sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini, agar kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian kuntum ini ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video kuntum ini. Baik sahabat kuntum yang terkasih, mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Yesus Kristus dalam bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Markus 3 ayat 31 sampai dengan 35, yang merupakan bacaan penutup dari Injil Markus pasal 3, menunjukkan bahwa ia mempunyai asal-usul yang menyatakan kehadirannya dalam kehidupan di dunia, di mana ia mempunyai keluarga, yakni seorang ibu yang melahirkannya dan saudara-saudara yang menunjukkan hubungan kekerabatan. Kita bisa baca dalam Injil Markus 3 ayat 31 sampai dengan 32. Hal ini menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah tokoh nyata dan bukan fiktif. Kehadiran Yesus Kristus di dunia tercatat dalam sejarah dan dapat dihubungkan dengan tokoh lainnya. Tetapi kemudian dalam kisah selanjutnya, Yesus Kristus menjelaskan konsep ikatan keluarga yang bukan karena ikatan hubungan darah semata. Karena hubungan kekeluargaan sedarah yang kita miliki tidak selalu memiliki ikatan kekekalan. Memang tidak salah apabila kita memerhatikan orang tua dan saudara sekandung, tetapi kita sering lupa bahwa kita memiliki tugas pula untuk mewujudkan kehendak Allah Tritunggal Maha Kudus di dunia. Bukan berarti pula bahwa Yesus Kristus telah melanggar hukum Taurat kelima
karena tidak menghargai Maria ibunya dan saudara-saudaranya. Tetapi ia mau mengatakan suatu hubungan darah dan kekerabatan sangatlah terbatas dan mudah retak. Keinginan ibu dan saudara-saudara Yesus Kristus untuk bertemu adalah wajar. Tetapi di sisi lain, ia mau menyatakan kebenaran sejati untuk diberitakan, di mana hal yang utama bukanlah mengikuti kehendak jasmani, tetapi yang rohani. Bagi Yesus Kristus, siapapun yang melakukan kehendak Allah Tritunggal Maha Kudus adalah keluarga. Kita bisa baca dalam Injil Markus 3 ayat 35. Mereka bisa menjadi ibu atau saudara-saudari baginya. Inilah ikatan keluarga kerajaan Allah. Orang yang melakukan kehendak Allah Tritunggal Maha Kudus adalah orang yang memiliki kasih kepada Dia dan sesamanya, kesetiaan serta ketaatan kepadanya, dan penyerahan diri yang utuh, penuh, bulat, dan tanpa cadangan apapun kepadanya. Dengan tidak melihat latar belakang kita, siapa saja bisa menjadi saudara serta ibu bagi Yesus Kristus dan bagian dari keluarga kerajaan Allah Tritunggal Maha Kudus. Karena ia tidak memperhitungkan kelahiran secara jasmani, tetapi kelahiran secara rohani. Karena kemurahan Allah Tritunggal Maha Kudus yang tidak terbatas, maka ia telah memberi kita kesempatan untuk dilahirkan kembali. Kita bisa baca dalam surat pertama Petrus 1 ayat 3. Sehingga sekarang kita menjadi anggota keluarga Allah Tritunggal Maha Kudus. Yesus Kristus ingin menegaskan pula bahwa kasih kepada keluarga tidak boleh menjadi penghalang dalam pelayanan. Akan tetapi perlu juga dipahami bersama bahwa bukan berarti karena pelayanan maka keluarga menjadi ditinggalkan. Buah dari pelayanan itu justru harus nampak dalam kehidupan keluarga antara suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, dan antar saudara sekandung, yaitu hidup dalam damai, sejahtera, harmonis, dan penuh kasih sayang. Sahabat Kuntum yang terkasih, tetapi jika pada akhirnya ketaatan kepada kehendak Allah Tritunggal Maha Kudus ternyata membuat orang tua dan saudara kita menolak diri kita, jangan takut, karena Allah Tritunggal Maha Kudus dapat memakai orang lain yang melakukan kehendak-Nya menjadi keluarga bagi kita secara rohani. Untuk itu kita perlu berdoa dan bersyukur, karena Allah Tritunggal Maha Kudus mau menerima manusia berdosa sebagai bagian dari keluarga kerajaan Allah. Karena Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Mazmur 145 ayat 9. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian Kuntum ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini. Terima kasih, selamat pagi dan shalom.